Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penduduk YouTube, kembali lagi bersama OnePlus 2 Cinema. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan notifikasi sebagai dukungan kepada Mimin untuk menyajikan review film yang lebih baik. Di video ini Mimin mau review film seru lanjutan dari live action Rurouni Kenshin The Final. Wah, film ini merupakan salah satu yang paling legend dan favorit Mimin nih dari live action yang ada, karena kita disuguhkan pertarungan pedang yang epik, diperkenalkan budaya zaman oldnya Jepang, dan juga kisah yang menyentuh di setiap filmnya. Langsung aja nih. Rurouni Kenshin The Final menceritakan tentang sang ahli pedang kesayangan netizen Kenshin Himura yang akhirnya bisa hidup tenang setelah pemberontakan Shishio berakhir. Terjadinya Meiji Restoration, revolusi politik yang mengakhiri kepemerintahan militer Tokugawa, membuat Kenshin bisa pensiun dan berhenti menggunakan pedangnya. Di masa tenangnya, ia berusaha melanjutkan hidup dengan Kaoru Kamiya yang membuka sekolah berpedang di desanya. Namun suatu hari, restoran tempat Kenshin biasa makan tiba-tiba diserang dan hancur. Beberapa teman dan kenalannya pun juga diserang entah dari mana. Rupanya ada sebuah grup misterius yang datang ke desa karena berniat membalas dendam pada seorang yang telah menghancurkan hidup mereka, sang Hitokiri Battosai. Kenshin pun harus kembali menggenggam katananya dan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya di masa lalu. Wah, mantul kan sinopsisnya? Yolah langsung gas ke alur ceritanya. Di scene awal kita disuguhkan areal stasiun Yokohama Jepang zaman dulu, dan terlihat banyak polisi Jepang yang dipimpin Saito mau melakukan pencarian di sekitar gerbong kereta. Dan mereka tiba pada seorang pria yang pakaiannya eksentrik dan rambut yang gak disisir, yang dicurigai menjual senjata ke Shishio. Begitu akan dibawa, pria tersebut melawan, membunuh polisi-polisi yang akan mengangkutnya. Dan dia sempat bertanya tentang Battosai dan tanda silang di pipinya, dan membuat pernyataan bahwa kakaknya masih membencinya. Si pria tersebut memberontak, menendang dan memukul para polisi di sekitarnya. Lalu aksi kejar-kejaran antara dia dan polisi pun terjadi. Tak segan si pria ini membunuh polisi yang ada di sekitarnya. Sampai pada suatu gerbong, pria tersebut satu lawan satu dengan Saito. Dan akhirnya si pria tersebut pun menyerahkan diri. Di Kementerian Pertahanan Jepang, Kenshi diberitahu bahwa Jepang sedang berseteru dengan Tiongkok, dan setelah zaman restorasi, pemuda Jepang dilatih di sini untuk siap menghadapi perang karena mereka belum pernah berperang sebelumnya. Selanjutnya di kepolisian, pria yang di stasiun tadi dijemput oleh orang Tiongkok dan bebas, lalu dibawa dengan kereta. Di sisi lain, Saito yang marah mempertanyakan kepada atasannya mengapa bos mafia Shanghai tersebut dilepaskan. Atasannya berdalih bahwa hal ini karena hak Kyuri di segi mereka. Tak lama berselang, seorang bernama Cho masuk dan dia diketahui menjadi mata-mata Shanghai untuk Jepang. Setelah Kenshi dan yang lain sedang menuju rumah, terdengar suara ledakan. Suara ledakan itu berasal dari senjata komplotan pria Shanghai itu. Polisi langsung bergegas untuk memeriksanya, diikuti oleh Kenshi dan Sanosuke. Rupanya yang terbakar adalah restoran tempat Kenshi dan yang lainnya tadi makan, dan yang mereka di dalam juga merupakan teman Kaoru. Selagi Sano dan Kenshi beserta polisi memeriksa tempat asal tembakan, mereka menemukan kertas yang bertuliskan penghakiman manusia, yang artinya mereka akan menghakimi manusia menggantikan langit. Lalu Saito muncul dan memberitahu Kenshi bahwa ini adalah ulah dari pria Shanghai itu, dan memberitahu dia menanyakan bekas luka di pipi Kenshi. Di klinik Megumi, korban ledakan terkena cukup parah dan mengalami luka bakar. Salah satu dari mereka adalah teman Sano. Lalu kembali ke dojo Kamiya, Kenshi juga ditanya Sano mengenai apa yang tidak diketahuinya, sampai seseorang masuk dengan penuh luka dan darah, memberitahu bahwa ada serangan di dojo Maekawa. Ketika Sano dan Kenshi bergegas menuju ke sana, di jalan mereka bertemu polisi dan menurut polisi, kemungkinan Kapol juga diserang. Lalu Sano pergi ke dojo dan Kenshi ke rumah Kapol. Seperti di tempat Kapol, Kenshi melawan pria dengan dua pedang berbentuk sabit dan terjadi pertarungan pedang di antaranya.
Dengan teknik pedang hebat, Kenshi berhasil mengalahkan pria tersebut, dan di saat terakhirnya dia meledakkan diri. Di dojo Kamiya, Sano terlambat datang. Semua orang sudah terluka dan tak berdaya. Di jalan pulang, Kenshi bertemu dengan pria Shanghai itu. Lalu diketahui bahwa pria itu ingin membalaskan dendam kakaknya. Dia ingin Kenshi tidak hanya sekedar mati, tapi menderita dahulu. Kenshi pulang dengan ekspresi datar dan langsung beristirahat. Di sisi lain, polisi mengadakan rapat besar dan mengevaluasi serangan yang ada. Cho mata-mata Jepang bertemu dengan Saito dan memberi peta gudang senjata musuh. Setelah Saito pergi, Cho menggerutu bahwa dia tidak sudi bekerja untuk pemerintah Jepang. Ternyata dia berkhianat. Di dalam lamunannya, pria Shanghai itu flashback masa lalunya ketika masih kecil. Dan di sini ini baru diketahui bahwa nama pria Shanghai itu adalah Enishi dan kakaknya bernama Tomoe. Kenshi mengumpulkan semua temannya untuk memberitahu bahwa apa yang terjadi adalah untuk pembalasan dendam kepada Kenshi oleh Enishi, adik dari Tomoe. Yang secara mengejutkan, Tomoe adalah istri Kenshi yang ditikamnya hingga tewas. Tomoe adalah seorang pelayan restoran yang juga mengetahui bahwa Kenshi adalah seorang batosai yang haus darah. Tapi mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan Kenshi menemukan kebahagiaan dengannya. Rupanya Kenshi menemukan catatan harian dari Tomoe. Rupanya pria yang dibunuh batosai adalah tunangannya yang meninggalkan bekas luka di pipinya. Tomoe ingin membalas dendam tunangannya yang dibunuh oleh Kenshi dengan mendapatkan hatinya. Singkat cerita, ketika pertarungan yang sedang melibatkan Tomoe, Kenshi menebas Tomoe dan pria yang sedang bertarung dengannya. Ketika sekarat, Tomoe memberikan luka dengan pisau di pipi Kenshi di sisi yang sama dengan bekas luka yang diberikan tunangan Tomoe sehingga menjadi berbentuk silang. Di sisi lain, Enishi yang terbayang pembunuhan Tomoe oleh Kenshi, kebenciannya semakin menjadi, dan hal itu juga membuat Kenshi menjadi depresi. Cho bertemu dengan Enishi untuk memberi laporan bahwa dia sudah menjebak polisi. Di dojo Kamiya, Misao dan Aoishi datang dan memberitahu bahwa ayah dari penjaga kuil mempunyai catatan harian mendiang istri Kenshi. Dan mereka datang untuk memberikan itu ke Kenshi. Karena Kenshi sedang tidak ada, jadi Misao memberikan buku itu ke Kaoru. Sementara itu, Saito dan polisi ke gudang yang ditunjuk oleh Cho. Lalu segera Saito pun sadar bahwa ini adalah jebakan. Begitu masuk, mereka disambut oleh ledakan di mana-mana dan bertarung dikeroyok oleh puluhan orang. Di kota, balon udara menyebarkan selebaran kertas bertuliskan penghakiman manusia. Di sisi lain, komplotan Enishi mulai melakukan pemboman ke seluruh kota dan membantai semua yang ditemuinya. Kota hancur lebur, terbakar, dan bangunan runtuh. Kenshi bergegas untuk menemukan asal pemboman itu. Lalu dia bertemu pria dengan senapan di tangan kanannya dan secara brutal menembaki Kenshi. Dengan cepat, Kenshi menghindar dan menabraknya dengan pedang. Di sisi lain, Aoishi pun bertarung dengan salah satu petarung Enishi, yaitu Mumyoi. Di dojo Kamiya, Enishi muncul dan bertarung dengan Sano. Misao datang membantu Aoishi, tetapi Mumyoi kabur. Begitu Aoishi mendengar suara dan bergegas membantu, tiba-tiba ledakan terjadi dan Aoishi pun terkapar. Pria dengan senapan berhasil dikalahkan oleh Kenshi, tapi dia tetap minta untuk dibunuh. Kenshi segera bergegas ke dojo Kamiya, tapi sudah terlambat. Sano terkapar berdarah tak berdaya. Semua laki-laki yang ada di situ telah dikalahkan oleh Enishi. Kaoru sudah diculik oleh Enishi. Dan yang tadi dibawa oleh Enishi di dalam karung adalah mayat si Cho, yaitu si mata-mata pengkhianat. Pagi itu keadaan seluruh kota luluh lantah dan korban bergeletak di mana-mana. Polisi juga mencari sisa korban yang masih hidup untuk diselamatkan, dan Saito pun selamat dari jebakan semalam. Ketika Kaoru bangun dari pingsannya, dia langsung bergegas mencari jalan untuk kabur. Tapi harapannya pun sia-sia. Ternyata dia sedang berada di tengah pulau yang dikelilingi laut. Tak lama berselang, Enishi menyusul. Dia berkata pembalasan dendam ini membutuhkan kematian Kaoru, lalu langsung mencekik leher Kaoru. Ketika sedang mencekik, bayangan kakaknya muncul dan berefek kepada Enishi yang tiba-tiba muntah dan melepaskan cekikannya.
Kenshi bersiap pergi untuk menyelamatkan Kaoru dan menyuruh Yahiko untuk menjaga Sano. Sementara itu, Enishi menyerahkan organisasinya ke Hexing, tapi dia juga berniat membunuh Batosai dan juga Enishi. Ketika Hexing pulang, di rumahnya sudah ada Sojiro, mantan anak buah Shishio. Ketika Kenshi datang di kediaman Enishi, dia langsung disambut pasukan dan dua petarung tersisa dari komplotan Enishi. Lalu Kenshi bertarung melawan mereka semua. Meskipun kroco-kroco ini bukan tandingan Kenshi, tapi jumlah yang banyak dan dua petarung yang kuat membuat Kenshi kewalahan juga. Akhirnya, Misao dengan pasukan Oniwa Bansunya dan juga Saito dengan para polisi datang membantu. Bahkan Sanosuke pun yang sedang terluka ikut membantu dan menyuruh Kenshi untuk melanjutkan pertarungannya di dalam. Setelah masuk ke dalam, Kenshi dihujani tembakan dan berlari menghindar. Di sini juga sudah ada Sojiro. Tapi di luar dugaan, Sojiro rupanya membantu Kenshi untuk melawan Kroco yang tidak kalah banyaknya dari yang di luar. Di luar, Misao melawan petarung dengan garukan dan Saito bertarung dengan petarung dengan tinju. Kroco-kroco ini seperti tidak ada habisnya. Udah tepar ada lagi. Dan akhirnya Sojiro menyuruh Kenshi untuk melanjutkan ke tempat Enishi. Kembali dengan adegan di luar di mana Misao dengan susah payah berhasil mengalahkan Kang Garukan. Berbeda dengan Saito yang dengan jurus andalannya berhasil mengalahkan Kang Tinju. Kenshi masuk ke dalam dan bertemu dengan Enishi dan meminta jangan melibatkan orang lain dalam pembalasan dendamnya. Tapi justru Enishi ingin sebaliknya, bahkan sampai negara Jepang akan dihancurkan. Lalu inilah yang ditunggu-tunggu pertarungan puncak Kenshi melawan Enishi. Adu skill pedang antara keduanya tak terelakkan dan membuat seisi rumah hancur berantakan. Sampai di mana pedang yang dipakai Enishi patah dalam duel adu kekuatan dan mengganti pedangnya. Enishi menjadi lebih agresif lagi dan dapat melukai punggung Kenshi dan menendangnya sampai keluar rumah. Pertarungan dilanjutkan yang mana Enishi terlihat mendominasi. Dimulai dari Kenshi yang terpojok sampai gazebo hancur ditebas oleh Enishi. Sekali lagi melukai Kenshi dan menendangnya hingga jatuh. Meskipun Kenshi bangun dengan susah payah, ketika bertarung Kenshi bisa melawan balik Enishi. Di sini adalah titik balik Kenshi. Dia bisa mendominasi pertarungan. Berkali-kali Enishi jatuh sampai pada akhirnya Enishi mengambil pisau tomoe lalu berlari ke arah Kenshi. Tapi Kenshi membiarkan dirinya tertusuk dan mengatakan bahwa Kenshi meminta maaf. Tiba-tiba Kenshi tertembak oleh Hexing. Ketika akan menembak lagi dihalangi oleh Kaoru. Kaoru didorong dan jatuh dan Hexing mengarahkan pistolnya ke arah Kaoru, tapi Enishi menghalangi tembakan tersebut. Lalu berbalik dan meninju Hexing terus-menerus sampai dihentikan Kenshi. Dan Kenshi berterima kasih kepada Enishi karena telah menolong Kaoru. Dan pertarungan mereka pun akhirnya berakhir. Karena kejahatannya, Enishi masuk penjara. Ketika di penjara, dia mendapatkan sebuah kiriman yang berupa buku. Itu adalah catatan harian Tomoe yang diberikan oleh Kaoru. Setelah membaca buku itu, akhirnya Enishi tahu bagaimana kebenarannya, bagaimana perasaan Tomoe kepada Kenshi. Setelah itu kembali ke kehidupan normal. Sano diobati dengan Megumi. Kenshi dan Kaoru ke makam Tomoe dan cerita pun berakhir. Nah gimana guys, seru kan? Gak kalah seru sama seri-seri sebelumnya kan? Tulis pendapat kamu ya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian review film Rurouni Kenshin ini. Terima kasih untuk yang mengklik video ini dan menontonnya sampai habis. Dukung terus channel OnePlus2 Cinema ini dengan mensubscribe dan mengklik tanda belnya supaya Mimin bisa menyuguhkan review-review film keren lainnya. Akhir kata, Mimin mendoakan supaya kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID ini. Semoga wabah ini cepat selesai dan kehidupan normal kembali. Saling menjaga dengan selalu mengikuti prokes ya guys. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.